Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya yang kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, terlebih nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan dan bisa mengikuti pengajian mingguan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zaman MA dengan tema 3 pesan penting Rasulullah. Ahad malam Senin 2000 akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan 7 November 2021. Selawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi pertama, sesi tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zaman. Kepada Pak Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pimpinan daripada NRA Group yang saya hormati Ibu Haja Irmawati Asrul Haji Staba yang saya muliakan, Bapak Haji Andi Bakti Gani yang saya hormati, Sadreza beserta seluruh karyawan-karyawati NRA Group yang saya hormati, para jamaah NRA yang saya banggakan. Alhamdulillah, syukurillah, pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa walaupun online untuk kajian pada malam ini yang alhamdulillah ambil tema 3 pesan penting Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan kita semua mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah, dan apa yang disampaikan nanti bisa dicerna dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maaf saya agak serak suaranya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah, mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini merupakan ilmu yang bermanfaat, penuh keberkahan dari Allah. Dan yang kurang sehat, baik di rumah atau di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan disembuhkan kembali segala penyakitnya. Yang telah meninggal dunia mudah-mudahan dijadikan min ahlil khair, min ahli jannah. Yang sedang kesusahan, Allah angkat segala kesusahannya. Yang sedang belajar, putra-putri kita, santri-santri kita, mudah-mudahan sukses belajarnya. Yang sedang berjuang jalan Allah, khususnya untuk pondok pesantren modern Darus Sholihin yang terus membangun gedung tahfiznya dan pelelangan tanahnya, mudah-mudahan perjuangan ini dimudahkan oleh Allah. COVID-19 juga mudah-mudahan segera disirnakan dengan sempurna oleh Allah. Bi barakatul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diusung pada kesempatan kajian malam ini adalah
3 pesan penting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana tema ini diilhami oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Artinya, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah Anda kepada Allah di mana saja Anda berada. Wa atbi sayyatal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kepada keburukan yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan kamu bergaul dengan manusia dengan membawa akhlak yang baik. Hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang saya banggakan. Dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, kita telah mengetahui dengan jelas bahwa ada 3 pesan penting dalam hadis tersebut. Walaupun hadisnya cukup simpel, ya, tidak lebih dari 1 baris, tapi ternyata ada 3 pesan dari Rasulullah SAW yang penting untuk kita ketahui bersama, bahkan amalkan bersama. Apa yang dipesankan oleh Rasulullah dari hadis tadi yang berjumlah 3 pesan penting? Yang pertama adalah pesan beliau, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah Anda kepada Allah di mana saja Anda berada. Kata-kata ittaqillah haitsuma kunta ini menurut ahli balaghah, ahli sastra bahasa Arab, disebutnya kalimat ikhtisar. Kalimat ikhtisar pengertian adalah maqala lafzuhu wa kasura ma'nahu. Artinya lafadznya simpel tapi maknanya begitu luas dan dalam. Karena kalau dijabarkan sabda Nabi, ittaqillahi summa kunta, takwalah Anda kepada Allah di mana saja Anda berada, ini sangat luas dan dalam sekali. Karena pengertian bertakwalah Anda kepada Allah di mana saja Anda berada bisa berarti apakah kita sedang berada di tempat yang ramai, dilihat oleh orang banyak, kita harus bertakwa, atau kita sedang ada di kamar sendirian yang sunyi, tidak ada yang melihat kecuali Allah, tetap kita harus bertakwa. Apakah kita sedang berada di masjid, tempat ibadah, ya kita harus bertakwa, atau misalnya kita sedang ada di pasar pun, ketika di kantor pun, ketika di ladang pun tetap harus bertakwa kepada Allah. Apakah kita misalnya sedang sebagai guru tetap bertakwa, atau kita sebagai murid tetap harus bertakwa? Apakah kita sebagai dosen harus bertakwa, atau sebagai mahasiswa harus bertakwa? Apakah kita sebagai pejabat harus bertakwa? Demikian juga kita sebagai rakyat harus bertakwa. Jadi kalau dijabarkan satu persatu dari kata ittaqillahi summa kunta tadi begitu luas dan begitu dalam. Makanya disebut dengan kalimat ikhtisar.
Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyuruh kepada kita, memerintahkan kepada kita supaya bertakwa? Karena kata-kata ittaqillah itu menurut tata bahasa Arab adalah fi'il amar, kata kerja suruhan. Jadi nyuruh kepada kita supaya mau bertakwa kepada Allah, yakni imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh bertakwa kepada kita sebagai umat? Setelah saya renungkan, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada kita sebagai umat. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika hidup kita selalu bertakwa kepada Allah, maka minimal ada 3 hal yang dapat kita raih. Apa 3 hal yang bisa kita raih? Yang pertama, dengan bertakwa kepada Allah, hidup bertakwa kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang mulia, akan menjadi orang yang terhormat, hidup ini akan bermakna. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyatakan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Di situ ada cuplikan ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita hidup bertakwa kepada Allah, maka Allah menilai kepada kita sebagai hamba-Nya yang mulia. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan kepada kita, jelas manusia pun akan memuliakan kita, menghormati kita. Banyaknya sekarang orang yang terjerumus kepada kemaksiatan seperti narkoba, seperti perzinaan, atau juga terjun, berkecimpung, terjerumus kepada korupsi. Ini jelas karena ketakwaannya sudah mulai luntur. Sebab kalau orang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tentunya akan merasa diawasi oleh Allah. Surah An-Nisa ayat pertama, di akhir ayatnya ada firman Allah, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguh Allah atas kalian selalu mengintai, selalu memperhatikan gerak-gerik kalian. Sehingga kita harus merasa takut pada azab Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah selalu mengintai kepada kita amal perbuatan kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita hidup bertakwa kepada Allah, yang pertama, hidup ini akan mulia, hidup ini akan bermakna. Yang kedua, tadi saya katakan 3 kelebihan keutamaan. Yang kedua, ketika kita hidup selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah segala kesulitan dalam hidup kita Allah akan berikan solusi, jalan keluar. Bahkan rezeki kita pun Allah akan permudah kepada kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang telah dijanjikannya pada surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Artinya wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja,
Niscaya Allah akan jadikan baginya jalan keluar, solusi dari segala kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Bahkan Allah tambahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki kepadanya yang ia sendiri tidak menyangka, tidak menduga sebelumnya. Ada aja rizki dari Allah berkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fadilah yang kedua daripada orang yang bertakwa tadi, selain hidupnya akan mulia dan terhormat, juga segala kesulitannya Allah akan berikan jalan keluar, juga rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dipermudah. Ini kelebihan yang kedua dari bertakwa kepada Allah. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah nanti di yaumil kiamah kelak, ketika manusia dan ada yang menjadi ahli neraka. Dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 7 dinyatakan fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Manusia itu ada yang kelompok ahli surga yang penuh dengan kenikmatan, namun ada juga kelompok ahli neraka yang sangat dahsyat luar biasa. Nah, maka bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah janjikan dan janjinya pasti terbukti. Dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah telah berjanji bagi orang yang bertakwa akan disiapkan surga Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu wa iddat lil muttaqin. Artinya hendaklah kalian bergegas untuk meraih maghfirah, ampunan dari Tuhan kalian, wa jannah dan surga. Arduhas samawati wal ardu, yang luasnya surga itu bagikan 7 lapis langit dan bumi. Untuk siapa? Wa iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas dalam ayat Al-Quran ini bahwa bagi orang yang bertakwa, Allah siapkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Kembali kepada hadis Nabi tadi, pesan Rasulullah, ittaqillahi summa kunta. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pesan kepada kita supaya selalu bertakwa kepada Allah? Karena Rasulullah sangat sayang kepada kita. Dengan sebab kita selalu bertakwa kepada Allah, yang pertama saya ulangi adalah hidup ini akan bermakna, akan mulia. Yang kedua, dengan hidup selalu bertakwa, kita akan diberikan solusi dari segala kesulitan-kesulitan hidup kita. Bahkan rizkinya juga Allah akan memberikan, ya rizki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak disangka-sangka. Sementara yang ketiga, nanti di akhirat kelak dia akan disiapkan surga Jannatun Naim. Itu pesan yang pertama kaitan dengan ittaqillah tadi, bertakwalah Anda kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja Anda berada. Pada hakikatnya adalah Rasulullah sayang kepada kita, karena dengan bertakwa kepada Allah, hal-hal yang disebutkan tadi minimal 3 hal akan kita raih. Kemudian yang kedua, pesan yang kedua dari hadis tadi adalah wa'at bi'is sayyatal hasanata tamhuha. Artinya ikutilah keburukan al-hasanata. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Tamhuha. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kepada keburukan yang telah dilakukan. Pesan Rasulullah SAW yang kedua dari hadis ini adalah kita sebagai manusia biasa tentunya tidak luput ya daripada kehilapan atau kesalahan. Sehingga ada orang
Arab yang punya pepatah mengatakan al-insan mahlul khata wa nisyan. Orang Kulon mengatakan men islat, ya keliru dan lupa. Maka tentunya kita sebagai manusia yang tidak luput daripada ya lupa dan kesalahan tadi, maka kata Nabi, hendaklah setelah berbuat buruk yang tidak baik, tidak terpuji, hendaklah ikuti dengan yang baik, dengan amaliyah yang baik, maka amal yang baik ini akan menjadi penghapus tipek kepada perbuatan-perbuatan buruk yang telah kita lakukan. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, surat Hud menyatakan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Artinya sungguh kebaikan-kebaikan itu akan menghapus, menghilangkan kepada keburukan-keburukan yang telah dilakukan. Jadi pesan Rasulullah SAW yang kedua ini, agar ketika kita menyadari ada keburukan yang telah kita lakukan, maka segera kita tutup dengan amal-amal kebaikan, sehingga amal kebaikan akan menghapus kepada amal yang itu pesan yang kedua dari Rasulullah. Yang ketiga dari beliau kepada kita adalah kita melihat bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa likinas, bergaulah dengan manusia bihulukin hasan, dengan akhlak yang baik. Kita melihat di sini bahwa akhlak yang baik kita lakukan bukan hanya kepada umat Islam saja yang sama akidah dengan kita, tapi kepada orang-orang non-muslim pun yang akidahnya beda dengan kita, tetap kita harus berbuat baik. Karena di dalam hadis itu digunakan kata umum, wahwalikin nas, bergaulah dengan manusia. Berarti siapa aja manusia, apakah muslim atau bukan, ya ini tetap kita harus menggunakan akhlak yang baik. Sebab dalam hadis tadi tidak dikatakan misalnya waholikil muslimin bihulukin hasan, bergaulah dengan umat Islam dengan akhlak yang baik, tapi digunakan waholikin nas, di mana kata nas ini umum, berarti seluruh umat manusia. Kita ketika bergaul dengan mereka membawa akhlak yang baik. Karena justru ketika kita membawa akhlak yang baik di hadapan katakanlah orang-orang non-muslim, maka tentunya mereka banyak yang tertarik dengan Islam. Hadirin hadirat jamaah yang saya hormati, kaitan dengan pentingnya akhlak ini, ada sabda Rasulullah SAW yang menyatakan akmalul mu'mina imanan ahsanuhum huluqan. Sesempurna-sempurnanya iman seseorang adalah orang yang lebih baik budi pekertinya atau akhlakul karimah. Bahkan ada seorang penyair dari Arab namanya Syauqi, ya pernah menggubah sebuah syair tentang pentingnya akhlak. Kata beliau, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Sekali lagi, kata penyair dari Mesir Arab ini menyatakan kepada kita sebagai nasihatnya, katanya bahwa wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in zahabat akhlaquhum zahabu. Kalau
kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bahwa suatu bangsa akan kokoh berdiri dengan tegak, dengan bagus, manakala akhlaknya sehari-hari dilakukan dengan baik. Namun ketika suatu bangsa, suatu umat sudah tidak berakhlak yang baik lagi, maka akan hancur leburlah bangsa itu. Ini menunjukkan bahwa begitu penting ya akhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat kita. Sekalipun dengan orang yang beda agama dengan kita, tetap wa khaliqin nas bihuluqin hasan. Kamu bergaul dengan manusia dengan membawa akhlak yang baik. Maka itulah 3 pesan penting dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umat. Sebagai hulasah, sebagai kesimpulan dari yang disampaikan tadi, 3 pesan penting Rasulullah itu. Yang pertama, Rasulullah pesan kepada kita hendaknya selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, ketika kita sadar ada perbuatan yang tidak baik, maka kita pun segera perbanyak amal-amal yang baik, sehingga amal-amal yang baik itu bisa menghapus kepada amal-amal yang buruk. Dan pesan yang ketiga adalah wa khaliqin nas bihuluqin hasan. Kamu harus bergaul dengan manusia dengan membawa akhlak yang baik. Itu adalah 3 pesan penting dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya, Bapak dan Ibu serta saudara yang saya hormati, setelah kita bahas materi 3 pesan dari Rasulullah SAW, maka kita akan lanjutkan dengan muzakarah atau diskusi tanya jawab keagamaan yang sangat penting. Oleh karena itu kepada Ustaz Reza kami silakan untuk jadi moderator dalam muzakarah atau diskusi masalah agama. Insyaallah waktunya sampai yang sudah ditentukan ya, kita akan selesaikan insyaallah. Pada Ustaz Reza kami persilakan dengan segala hormat. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas tausiahnya. Baik, langsung saja kita buka sesi kedua, sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu jamaah, bagi yang ingin bertanya, bertanya langsung atau melalui aplikasi chat yang tersedia. Pertanyaan juga bisa di luar tema kita malam hari ini juga diperbolehkan. Ya, silahkan yang mau bertanya. Ya, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Ines Hana, Pak Kiai. Ya. Ya, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bila kita sudah niat berbuat baik, namun belum sempat kita lakukan, bagaimana hukumnya Pak Kiai? Ya, jadi kalau kita sudah nawaitu untuk berbuat baik, tentu niatnya aja sudah dicatat oleh malaikat ya tentang niat kita. Maka ketika diamalkan
Artinya dilakukan apa yang kita niatkan tadi, tentu pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala besar sekali, kita akan meraih. Oleh karena itu, apa yang kita sudah niatkan hendaknya jangan sampai dibatalkan atau tidak dilaksanakan, hendaknya kita lanjutkan. Karena itu amal baik yang sangat penting. Ingat, ada sabda Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih dinyatakan, ya taul mayita salah satu. Ada 3 yang akan mengikuti mayat. Ya, yang pertama ahluhu, keluarganya, wa maluhu, dan hartanya, wa amaluhu, dan amal perbuatan. Kemudian hadis itu menyatakan fayarji'u isnan wa yabqa wahidun. Yang 2 akan kembali lagi, yakni harta dan keluarganya akan kembali lagi ke rumah masing-masing, wa yabqa wahidun, tapi yang kekal adalah 1, bahwa amali amal perbuatan. Jadi artinya dengan tadi niat ingin berbuat baik, amal soleh, maka hendaknya dilaksanakan dengan baik, karena dengan amal soleh tadi kita akan terus ya terbawa sampai akhirat nanti. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi di ayat yang terakhir ada firman Allah yang berbunyi, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan, maka lakukanlah amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak boleh musyrik menyekutukan Allah kepada seorang pun ya dalam ibadah. Jadi dengan amal soleh tadi insya Allah sangat baik. Maka sayang kalau cuma nawa itu saja tapi enggak dipraktekkan amal soleh yang mau dilakukannya. Saya berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu yang telah bertanya tadi untuk segera merealisir niat baiknya. Insya Allah. Demikian Ustaz Reza komentarnya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari sosial media Instagram nih Pak Kiai, dari Assalamualaikum Pak Kiai. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh seorang istri meminta cerai karena si suami tidak sering tidur di luar rumah dan sangat pelit sama istri, sedangkan istrinya sedang hamil? Ya, pertanyaan dari Ibu Salamah. Ya, ya. Jadi pertanyaannya bisa diulang sekali lagi. Apa boleh seorang istri meminta cerai karena si suami sering tidur di luar rumah dan sangat pelit sama istri, sedangkan istrinya sedang hamil ya Pak Kiai? Ya, insya Allah ya. Mengenai masalah seorang istri minta cerai kepada suami. Ya. Minta cerai kepada suami kalau tidak ada hal tertentu, ini sangat tidak baik ya. Karena ada hadis Nabi yang menyatakan ayu mamra'atin salat ya talaqa zawjiha haruma alaihi raihatul jannah ya hurimat alaiha raihatul jannah, yang artinya kurang lebih perempuan manapun yang minta talak kepada suaminya min ghairi ba'sin ya, tanpa ada alasan yang tertentu yang khusus, maka diharamkan kepadanya untuk mencium bau harumnya surga. Nauzubillah min zalik.
Jadi artinya hadis ini menyatakan bahwa kalau bisa jangan sampai terjadi ada seorang istri yang minta cerai kepada ya suami. Karena perceraian itu juga dikatakan dalam hadis abghadul halal ilallah at-talaq. Barang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Itu pada dasarnya cerai itu walaupun halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama ya telah menjelaskan bahwa di kondisi tertentu karena ada alasan tertentu boleh-boleh saja si istri gugat cerai sama suami. Kenapa? Ya karena kalau terus tidak minta cerai akan ya bahaya. Contoh misalnya seorang suami ya kerjanya judi ya atau maksiat kepada Allah sehingga untuk menafkahi anak istrinya dari hasil ya kerja maksiat kepada Allah Ta'ala tadi. Sehingga kalau misalnya dilanjutkan terus menerus berarti ini makan barang yang haram terus. Pada Rasulullah SAW bersabda, "Mamin lahmin nabata minal haram, fanaru aula bihi." Tidak ada tidak ada daging yang tumbuh dari barang yang haram, kecuali api neraka lah yang paling pantas untuk melalabi. Itu hadis Nabi yang sangat keras. Jadi ketika suami misalnya diberikan nasihat supaya jangan melakukan maksiat, ya judi dan yang lain, tapi sulit untuk berubah, maka dalam keadaan seperti itu boleh si istri minta cerai, karena kalau tidak akan terus menerus ya bermakan dari barang yang haram tadi. Yang kedua, ya ketika misalnya si suaminya ini ya tidak lagi menjalankan nafkah lahir batin. Misalnya suami masa bodoh sama istri. Padahal Rasulullah bersabda, kafabil mari isman ayudhayya mayyakut. Cukup dipandang dosa kepada seseorang yang mentelantarkan yang menjadi kewajiban nafkah. Jadi orang ini dipandang dosa terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika si suaminya tidak lagi mencukupi kaitan dengan memberi nafkahnya, ya lahir atau batinnya, ya nafkah batin juga ini penting, ya, apalagi kalau sampai misalnya kalau nggak dikasih nafkah batin oleh si suaminya, si istrinya akan berbuat yang tidak baik, sampai berzina. Ini jelas ya si istri bisa biasanya hulu ya minta cerai kepada suami karena suaminya nggak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Lalu tadi misalnya saya dengar suaminya banyak keluar, istri dan anak tinggal, sementara istrinya juga sedang hamil. Ya, perlu tentunya kasih sayang dan nafkah lahir batin. Maka oleh karena itu kalau misalnya susah dinasihatin, sudah maksimal diajak kepada jalan yang benar, masih kekeh terus seperti itu, sementara si istrinya merasa katakanlah kecewa dan merasa tidak bahagia dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, maka ketika itu boleh dia minta cerai, karena kalau tidak berarti suaminya akan berdosa terus-menerus karena tidak ngasih
nafkah lahir batin kepada istri. Demikian, mudah-mudahan tercerahkan dengan jawaban tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz Reza masih ada? Atau sudah habis? Ya, masih ada Pak Kiai. Dari akun sosial media Facebook, Ibu Riana Sulardi Putri. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi kondisi di mana misal kita memiliki atasan yang berlainan agama, kemudian kita diundang untuk hadir pada acara peringatan agamanya. Jika kita disarankan menolak, bagaimana cara yang baik untuk menyampaikan tanpa menyinggungnya? Ya, mengenai masalah diundang ke atasan kita yang beda agama, kalau misalnya katakanlah diundangnya yang bersifat sosial, bukan masalah ya, ibadah, ya masalah akidah, ya tentu kalau masalah sosial misalnya diundang untuk ya bagi-bagi sembako misalnya kepada fakir miskin atau yang kena COVID dan sebagainya, itu kan dalam rangka istilahnya muamalah ya dengan sesama manusia walaupun beda agama, itu tidak ada masalah karena masalah sosial ini bisa kerjasama. Bahkan ya di zaman Nabi pun biasa ya, bahkan sampai ada yang menggadaikan sesuatu kepada orang non-muslim, itu sudah ada dalam hadis. Tapi kalau misalnya dalam masalah akidah, karena ada ayat lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku, di sini kita memang harus punya prinsip. Jadi kalau misalnya diajak atau diundang ke ritual agama mereka, ya bisa kita dengan sopan katakan, karena agama kami ya telah melarang untuk mengikuti ya agama yang lain, mohon maaf sedalam-dalamnya kami tidak bisa mengikutinya karena ini masalah prinsip ya. Jadi kemukakan aja, tapi kemukakan dengan tentunya sopan santun ya, tetap dijaga. Mudah-mudahan atasannya bisa memaklumi ya, karena masalah akidah tidak bisa dipaksakan. Itu masalah prinsip ya. Demikian jawabannya, mudah-mudahan bisa tercerahkan. Ya, alhamdulillah. Ya. Masih ada? Belum. Kita masih silakan lagi pada Ibu Pak Jamaah bagi yang ingin bertanya. Masih ada kesempatan waktu untuk bisa berdiskusi bersama. Kalau misalkan gini Pak, kayak ada tuduhan ke kita ya, tapi Ya. itu nggak ada Tuduhan bukti. tuduhan berupa apa maksudnya? Ya misalnya kayak di buat kotor jalan lingkungan lah ya, misalnya membuat bau gitu lingkungan kita. Mungkin karena kita, kayak saya nih pakai betulan ada kandang kuda, Anak kuda punya. ya dibilangnya kotor itu karena dari anak-anak saya, anak buah saya di kandang itu ngotorin jalanan. Ternyata sebenarnya kan itu nggak benar, karena hanya karena kandang itu kotor, dianggapnya kalau kotor jalan itu karena dari saya. Nah, karena nggak ada istilahnya CCTV atau yang memang melihat langsung kejadian, nah, itu kan bisa aja menjadi sebuah fitnah ya kalau misalnya nggak benar kan pakai. Nah boleh nggak kalau saya mungkin karena sering digituin, terus saya mungkin kesel nih, saya ibaratnya kayak melaknat atau bersumpah jelek-jelek lah
tentang warga sekitar itu, karena sebenarnya itu bukan saya atau bukan nyatanya seperti itu, tapi mungkin apa orang lain atau yang melakukan seperti itu. Ya, baik. Itu pertanyaannya. Baik, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Reza yang saya hormati dan hadirin hadirat yang terhormat. Kalau misalnya satu saat kita difitnah, nah, suatu hal seperti apa yang digambarkan tadi oleh Ustaz Reza, maka ya kalau memang kita melakukan sesuai dengan yang dituduhkan, ya tentu kita segera minta maaf dan memperbaiki kekurangan kita atau kesalahan kita supaya artinya tidak akan melakukan lagi yang salah tadi, yang keliru tadi. Itu caranya yang pertama, ya. Nah, yang kedua, ketika memang kita tidak merasa untuk melakukan yang tidak baik tadi, katakanlah kotoran di jalan itu bukan dari kita, tapi hanya semata-mata dituduh oleh orang tadi. Ya, ini ketika kita misalnya mendoakan, melaknat kepada mereka, ya ini harus yang tentunya seimbang ya dengan kezaliman yang mereka lakukan kepada kita. Artinya kita tidak boleh melebihi daripada doanya mereka atau tuduhan mereka kepada kita. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ada ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Yang artinya jika ya kalian dizalimi dengan suatu kezaliman dari orang-orang tertentu kepada kalian, fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih, maka kalian boleh membalas, tapi dengan bimisli ma uqibtum, harus yang semisal, harus yang seimbang ya dengan kezaliman dari orang yang melakukannya kepada kita. Tapi dalam ayat tadi, wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Jadi kalau kalian sabar, serahkan aja kepada Allah. Ya, kita tidak mau membalas, serahkan kepada Allah saja, kita sabar aja. Lahu khairul lisabirin. Justru itulah lebih baik bagi orang-orang yang bersabar tadi. Jadi artinya dalam agama kita, ketika kita dicaci maki, dizolimi, dituduh yang enggak-enggak, itu kan sesuatu yang tidak enak ya bagi kita. Maka dalam ayat Al-Quran tadi kita dibolehkan untuk membalas, ya, tapi harus yang semisil, harus yang sebanding. Namun ketika kita membalas tentunya pahala sabar kita ketika dicaci maki tadi jadi hilang. Karena kan draw ya, satu-satu. Jangan sampai melebihi dari yang mereka berikan kepada kita. Ya. Misalnya yang melebihi itu ada yang mencontohkan, misalnya seperti ya ada seseorang ikut Jumatan di sebuah masjid, bawa sandal jepit ya ke masjid, sandal jepit baru. Kemudian ketika pulang dari masjid, artinya selesai khutbah Jumat, selesai sholat, rupanya sandal jepitnya ada yang minat, ada yang ngambil, ya. Akhirnya dia uring-uringan, kesal. Kemudian dia berkata, siapa yang mencuri, mengambil sandal jepit saya, maka saya doakan ya sampai 7 turunan dia akan mencret terus menerus ya. Ya, ini mendoakan kepada orang supaya mencret terus menerus 7 turunan lagi, padahal yang
dizoliminya itu diambilnya, dicurinya hanya satu pasang sendal jepit aja yang harganya cuma berapa. Tapi kalau doanya sampai mencret sampai 7 turunan, berlebih-lebihan. Ini yang justru jadi dosa ketika kita membalas kezaliman orang, tapi overacting dari kita. Ya, jadi dibolehkan yang sebanding dengan kezaliman yang dilontarkan kepada kita. Tapi kata ya dalam Al-Quran tadi, kalau wala in sabartum, jika kalian bersabar saja, tidak usah dibalas lagi, kita hanya menyerahkan kepada Allah, ya Allah, orang lain atau tetangga ya telah menzolimi saya dengan begini. Ya Allah, saya serahkan kepadamu bagaimana sebaiknya. Saya sabar aja ya Allah. Nah ini bagi orang semacam ini dia akan mendapatkan pahala sabar. Makanya dalam ayat Quran tadi, wala in sabartum lahuwa khairul sabirin. Kalau kalian sabar, itulah terbaik bagi orang-orang yang sabar, yang tentunya pahalanya sangat banyak. Di dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah nyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang yang sabar akan disempurnakan pahalanya tanpa dihitung-hitung lagi, karena begitu besar pahalanya dari Allah. Bahkan di dalam surah Al-Insan ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Artinya wa jazahum bima sabaru, dan Allah membalas kepada mereka bima sabaru dengan sebab mereka sabar, jannatan dengan balasan berupa surga, wa harira dan kain pakaian dari sutra. Itu ada dalam Al-Quran surah Al-Insan atau Ad-Dahr ayat 12. Oleh karena itu kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana sikap kita ketika kita dizolimi oleh orang? Apakah boleh kita kutuk, kita doakan yang jelek-jelek? Ya, dalam ayat tadi boleh-boleh saja kita mendoakan atau membalas, tapi yang semisil harus yang seimbang. Tapi pahala sabarnya menjadi hilang, tidak ada. Ya, tapi boleh. Namun kalau berlebihan daripada yang mereka zalim kepada kita, kita jadi dosa, ya. Karena melebihi kapasitas yang mereka telah lakukan kepada kita. Namun kalau kita sabar, Allah akan memberikan pahala. Ya, tadi dikatakan surga dan pakaian dari sutra. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas pencerahannya. Ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Isan nih Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi anak yang sudah dewasa tetapi tidak mau mandiri, ingin bergantung pada orang tua? Mohon disertai rujukan dalilnya Pak Kiai. Ya. Jadi anak yang sudah dewasa tapi nggak mau mandiri, ya, istilahnya anak ngamih, ya. Ini tentunya perlu orang tua memberikan didikan dengan baik. Kenapa? Karena keluarga kita ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, terutama bapak. Dalilnya bisa dibaca dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian,
wa ahlikum dan keluarga kalian naro daripada azab api neraka. Ayat ini oleh ahli tafsir diberikan interpretasi penafsiran bahwa untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari azab api neraka tidak ada lain adalah supaya kita dan keluarga ini selalu mengikuti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditafsirkan wa'dibuhum bi adabin hasan. Didik mereka dengan didikan yang bagus. Ya, makanya bagus sekali kalau putra atau putri bapak ibu ini dimasukin ke pesantren. Kenapa? Karena di pondok pesantren, misalnya pondok pesantren kami namanya Darus Sholihin, tempat orang-orang yang soleh, itu kan dikaji ilmu-ilmu agama, baik itu hadisnya, tafsirnya, fikihnya, bahkan akhlaknya. Dimana tentunya dengan nanti anak bapak belajar di pesantren khususnya ilmu akhlak, bagaimana yang baik, jangan sampai malas untuk bekerja, untuk beribadah. Ini tentunya insya Allah anak ini akan menjadi orang baik karena terus diberi nasihat-nasihat keagamaan, sehingga nanti dia akan kembali kepada jalan yang benar, akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam pasti berbuat kekeliruan, berbuat kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah atau wabun yang bertobat kepada Allah, artinya menyadari kesalahannya untuk memperbaikinya. Nah, mudah-mudahan dengan terus anak kita dididik dengan didikan yang bagus, dikirim kepada seorang ustadz atau kiai, bisa ke pesantren Darus Sholihin karena masih kayaknya menerima santri-santri baru, Jadi putra bapak ibu yang ingin tentunya mondok, insya Allah di pondok kami Darus Sholihin yang ada di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia, insya Allah akan menerima dengan baik dan mudah-mudahan bisa sukses kembali ke masing-masing daerahnya. Para santri ini menjadi ulama-ulama besar dan menjadi tokoh-tokoh di masyarakat untuk kebaikan-kebaikan. Demikian jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu pertanyaan terakhir lagi nih pakai dari Pak Teguh Trisno. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Trisno. Bagaimana hukumnya apabila ada saudara yang minta bantuan untuk sesuatu yang menurut kita tidak benar? Misalnya pinjam uang kepada kita untuk membayar biaya suap agar memudahkan suatu urusan. Ya, itu pertanyaannya. Jadi ketika kita tahu bahwa ada orang yang minta bantuan kepada kita, katakanlah minjam uang dan sebagainya, tapi tahu untuk dipakai maksiat kepada Allah, termasuk riswah, yakni sogokan dan sebagainya, ya jelas kita tidak boleh meminjamkannya ketika kita yakin uang ini akan dipakai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2. Di situ ada cuplikan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang artinya wa ta'awanu adalah kalian saling tolong-menolong 'alal birri wa taqwa, atas jalan kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu, dan janganlah kalian tolong-menolong 'alal ismi, atas perbuatan dosa.
ya, wal udwan dan permusuhan. Ini kata-kata wala ta'awanu dan janganlah kalian saling tolong menolong. Disebutnya di situ adalah la nahiyah. La nahiyah itu artinya la yang artinya melarang. Sebab ada juga la nafiyah yang artinya meniadakan. Misalnya kalau la nafiyah seperti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi la-nya artinya tidak. Tapi kalau la nahiyah itu artinya jangan. Nah, wala ta'awanu alal is, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa. Ini sepakat ulama ahli tata bahasa bahwa la di situ adalah la nahi istilah. Tandanya di situ ada la nahi, fi'il mudhari'nya jazm dengan membuang huruf nun. Asalnya tata'awanu menjadi wala ta'awanu, ya. Asalnya wala ta'awanuna, jadi wala ta'awanu. Di dalam imritik dikatakan wajazmuhum bilam wala maqad wajab wala min dala ta'ala tolab. Jadi dengan adanya wala ta'awan dan janganlah kalian saling tolong alal ismi atas perbuatan dosa, berarti kita tidak boleh untuk yang menolong tapi untuk dilakukan perbuatan dosa. Di dalam usul fikih dikatakan al aslu finnahi li tahrim. Hukum asal dalam larangan itu menunjukkan haram, ya, yang dilarang. Jadi oleh karena itu saya simpulkan bahwa ketika Bapak diminta atau diminjami uang dan yakin uang itu akan dipakai maksiat kepada Allah, maka kita, ya, Bapak tidak boleh memberikan pinjaman, karena seolah-olah kalau diberikan pinjaman membantu kepada, ya, kelakukan apa yang dilakukan maksiat oleh saudara Bapak tadi. Itu jawabannya berdasarkan ayat Quran surah Al-Maidah ayat 2. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah sampai di penghujung akhir acara kita, pengajian kita pada hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan atau yang disampaikan pada hari ini serta diskusi pada hari ini mendapat pencerahan dari kita semua bersama. Amin ya Allah. Sebelum kita tutup pengajian ini, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Pak Kiai. Tafadhol Pak Kiai. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, sebelum dia dengan doa, saya informasikan bahwa untuk memperdalam ilmu-ilmu agama yang sangat penting, ya, kami informasikan lagi bahwa kami terus membuat, ya, YouTube Tanya Jawab Agama Islam yang sekarang sudah 123 episode, ya. Yang terakhir barangkali kita bahas selain mandi wiladah, hukum mandi wiladah, yakni mandi melahirkan, karena melahirkan anak, juga kaitan dengan ukuran 2 kulah itu bagaimana. Air 2 kulah yang bisa dikobok ketika wudhu itu banyaknya bagaimana, ya, dan tempatnya kalau misalnya persegi 4 bagaimana ukurannya, persegi 3 bagaimana, kalau bundar, tempatnya bundar ukurannya bagaimana, sampai kalau pakai senti berapa senti, kalau pakai liter berapa liter, itu kita sudah bahas dengan kitab-kitab yang jelas di dalam YouTube, ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendalami agama, udah 123 episode yang sangat penting-penting, termasuk bagaimana keadaan di dalam Ka'bah juga kita bahas, ya, karena, ya, pembahasan itu diambil daripada buku yang saya tulis yang berjudul Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Selain itu, sesuai dengan nasihat atau usulan dari umat Islam yang ada di Amerika, minta juga, ya, ayat-ayat tertentu, surah tertentu direkam, divideokan, termasuk tulis sama. Alhamdulillah saya sudah lakukan. Oleh itu bagi para bapak dan ibu yang terhormat, ya, mungkin melalui Ustaz Reza, jadi bisa di-share nanti YouTube-nya, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, sehingga menjadi doa bagi saya, menjadi amal jariah,
insya Allah sampai ya kapanpun akan mengalir pahalanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala pinta kita yang baik-baik ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'ina ala Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sunnati rasulillah ajma'in. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-maslahah wal manfa'ah wal afiyah wal khatimah. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa rabbayna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, Bapak Ibu juga jamaah sekalian. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali minggu depan di hari Sabtu di jam dan link Zoom yang sama. Terakhir kita tutup pengajian ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.